musimnya PPDB sebenarnya. Betul, Ya. ya. So, permasalahannya masih sama sih setiap tahun itu. PPDB itu ya. Ya, kekurangan Kekurangan rombel, rombel ya. terus sebenarnya nggak kekurangan rombel sih kalau kita minta data dari dinas pendidikan Mas. ya. Cuma kan beberapa orang tua siswa ini Penyakitnya sama ya, selalu memaksakan di salah satu sekolah gitu. Sementara yang sekolah-sekolah lain masih ada rombelnya. Betul. Jadi kurang dilirik gitu. Istilahnya yang dibilang masyarakat sekolah favorit nih yang diincar ya. Padahal sekolah negeri lainnya masih ada yang Halo pembaca Batam Pos, balik lagi di podcast bersama saya, redaktur Batam Pos, Galih, dan rekan saya yang tidak asing lagi, Bang Rengga. Yap. Nah, di edisi hari Selasa 1 Juli 2025 ini ada beberapa berita yang menarik ya untuk disajikan ke pembaca setia Batam Pos. Salah satunya yang paling menarik adalah soal PPDB. Nah, ini kebetulan yang penulisnya dan yang hampir menguasai ya. Baik. Seperti apa abang kita, Bang Rengga? PPDB ini. Halo Batam Pos. Ini kan masih musimnya PPDB sebenarnya. Betul. Ya. So, permasalahannya masih sama sih setiap tahun itu. PPDB itu ya. Kekurangan rombel ya. Terus, sebenarnya nggak kekurangan rombel sih kalau kita minta data dari dinas pendidikan ya. Cuma kan beberapa orang tua siswa ini penyakitnya sama ya, selalu memaksakan di salah satu sekolah gitu. Sementara yang sekolah-sekolah lain masih ada rombelnya. Betul. Jadi kurang dilirik. Istilahnya yang dibilang masyarakat sekolah favorit nih yang diincar ya. Padahal sekolah negeri lainnya masih ada yang kurang ini ya. Tadi kita udah bincang juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Pak Triwahyu Rubianto. Terus ya solusinya memang nggak ada penambahan rombel lagi. Betul ya, betul. Jadi yang nggak tertampung, yang tidak diterima atau yang tidak mendaftar, itu akan didata lagi, Mas. Didata lagi ya. Didata lagi, terus diarahkan ke sekolah-sekolah yang kekurangan rombel. Oke, sekolah negeri yang masih kekurangan rombel. Masih ada kuota ya. Ya, itu solusi pertama. Solusi keduanya tadi ke sekolah swasta yang disubsidi pemerintah. Betul. Itu opsi kedua ya. Opsi kedua. Betul. Saya rasa permasalahannya hampir sama juga di provinsi sih, Mas. Provinsi beberapa sama sekolah juga ya. Yang favorit lah. Iya, selalu jadi incaran ya. Selalu jadi incaran. Padahal kurikulum semua sama ya. Iya, guru-guru pun kualitas guru sama. Betul. Nah, berbicara soal PPDB, SPMB ya. Kebetulan kan di Batam sendiri ada bantuan seragam ya untuk memperingan orang tua wali murid ya. Kebetulan swasta pun ada bantuan juga. Nah, itu rencananya nanti di bulan Agustus, Mas. Bulan Agustus ya. Didistribusikan. Ada 2 seragam, merah putih sama seragam Melayu. Seragam Melayu ya. Dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Baik swasta maupun negeri. Iya. Nah, untuk swasta sendiri ada berapa rencana? Karena sekolah swasta di Batam ini kan banyak. Iya, ada itu berapa secara keseluruhan sih dari Kadistik ngomong ada sekitar 500 sekolah. Negeri maupun swasta ya? SD, SMP, negeri swasta. Oke. Banyak juga. Cukup banyak, Mas, 500. Berarti istilahnya 75% ya sekolah akan ini. Nah, kabarnya nggak hanya pemerintah Batam kali ini nggak hanya memberikan bantuan berupa seragam ya. Kabarnya ada subsidi pembayaran sekolah ya ke sekolah swasta untuk swasta. Itu pun ada syaratnya sih, Mas. Ada beberapa syarat ya. Yang kurang mampu itu yang terdaftar di DTKS atau yang baru sekarang DTSEN namanya. DTSEN ya. Itu yang berhak ya. Yang berhak. Yang kedua itu wajib berKTP Batam. Gitu. BerKTP betul. Ya, warga Batam gitu. Ya, yang harus menikmati memang warga Batam ya, betul. Jadi itu salah satu filternya ya, biar tepat sasaran bantuan itu ya. Oke. Nah, selain itu ada lagi Bang Rengga hal yang untuk menarik. Di Sekupang kita ada berita semalam kan kita ada kasus sipilis ya. Terus kita kembangkan juga. Ini nggak kalah seru nih, betul. Ada kasus HIV untuk remaja usia 15 sampai 19 tahun, Mas. Itu di Batam ada 10 kasus. Ini yang jadi perbincangan masyarakat beberapa hari ini ya, yang hangat di masyarakat. Mungkin Bang Rengga bisa jelaskan menurut dari Dinas Kesehatan sih,
Apa sih penyebabnya langsung marak sifilis ini? Apakah pergaulan atau seperti apa? Yang perlu kita ketahui yang kalau dari data Dinas Kesehatan itu 80% itu laki-laki. Laki-laki ya pasti laki-laki ya. Terus penyebabnya ya pergaulan bebas kurangnya ya. Sosialisasi dari kesehatan gitu. Betul. Faktor kesehatan juga ya. Iya. Betul. Kalau melihat dari data tahun lalu itu agak menurun sih, Mas. Tahun lalu ada 44 kasus itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya. Yang usia 15 sampai 19 tahun ya, Mas ya? Iya, betul. Sekarang ada 10 kasus. Berarti kalau dibilang sebenarnya ada penurunan ya? Ada penurunan tahun lalu ya. Karena kan dari dinas sendiri kan aktif tracing ya. Betul. Cuman memang meskipun ada penurunan tetap harus diwaspadai. Karena secara nasional pun tinggi. Betul, secara nasional ini jadi momok ya. Betul. Berikutnya kita bacain berita kawan-kawan yang mungkin betul. Yang sudah masuk ya. Tadi ada baru juga kecelakaan, Mas. Menarik juga sih kecelakaan di Greenland ya. Di Greenland ya. Yang di Tunggu Sebari. Di mana? Di Bengkong kan? Di Bengkong. Di Bengkong dekat salah satu restomi ya, ternama ya. Betul. Itu kita nggak tahu ya apa mudah-mudahan selamat lah ya, Mas ya. Iya, mudah-mudahan selamat. Kabarnya kan itu pelajar SMP 4 ya. Dilindas truk, cuman kemungkinan kecil ya. Selamat itu kemungkinan kecil karena dilindas. Itu sebenarnya harus diantisipasi juga, Mas, untuk anak-anak sekolah, apalagi anak SMP buat kendaraan sendiri, jaraknya yang jauh gitu ya, Mas ya. Betul. Edukasi dari orang tua pun harus. Dan ini ada menarik lagi, Bang Rengga. Kemarin kan pemerintah kota rajin ya merahasia keberadaan reklame yang bodong ya. Itu mendapat apresiasi dari masyarakat, mayoritas masyarakat mengapresiasi karena memang demi tata kota ya. Tapi bagus juga sih menurut saya, Mas. Jadi ditata ulang lah. Betul. Jadi loss pendapatan itu bisa diminimalisir kan. Betul. Yang kita nggak tahu juga ini reklame ini apakah berkontribusi kepada daerah atau enggak. Betul. Apakah ada sumbangsi ini PAD-nya masuk ke ini atau seperti apa gitu kan. Tapi kalau udah ditata, ditaruh di tempat-tempat yang udah ditentukan, pastinya nanti PAD-nya tinggi juga. PAD-nya tinggi, betul sih. Bagus sih. Bagus ini. Angkat jempol lah sama pemerintahan Batam ya. Betul. Dan ini ada lagi berita yang membuat sedikit cemas ya masyarakat ya. Penyambretan. Kali ini agak sedikit marak ya penyambretan, mengingat memang jumlah pengangguran meningkat seiring kelulusan ya. Nah, ini ada 2 penjambret ditangkap nih, 3 kali beraksi ini. Residivis mungkin ya? Iya betul. Pelakunya sama seperti sebelumnya. Kasus yang yaitu sama. Residivis, dia sudah beraksi di beberapa titik ya. Dan kali ini apresiasi sama kepolisian ya. Kepolisian Polresta Barelang sangat intens dan fokus untuk membersihkan kejahatan-kejahatan jalanan yang merugikan masyarakat. Mungkin itu beberapa berita yang akan kami sajikan untuk esok pagi ya di media cetak Batam Pos, dan pembaca setiap Batam Pos juga bisa menikmati berita-berita di medsos Batam Pos dan bisa menikmati dengan berlangganan di koran digital Batam Pos hanya 50.000 per bulan sudah bisa menikmati konten-konten berita Batam Pos. Sekian dari kami berdua, saya Gali dan rekan saya Bang Rengga. Selamat sore. Selamat sore.